saya. Jadi begini ya. Jadi tujuan kita dengan berbeda pendapat sejatinya itu adalah untuk saling menyempurnakan pandangan. Mantap. Itu baru hormat ini. Cocok. Perspektif masing-masing itu dihasilkan dari pengalamannya dan pengetahuannya. Sehingga sebenarnya tidak ada adu debat. Yang benar adalah saling menguatkan dan saling mengisi, ibarat gerigi untuk menjalani roda lebih cepat untuk satu tujuan yang sama secara umum. Jadi jangan sampai ada salah pemahaman, saling mempertahankan sudut pandang. Kita kan berilmu harus bijaksana. Keberhasilan kita dalam menuntut ilmu adalah pemahaman kita yang lebih luas, sehingga banyak pertimbangan-pertimbangan dari berbagai pandangan yang menghasilkan kesimpulan yang bijaksana. Oke Bang, siap. Baru bangun dia. Ini pandangan secara filosofisnya. Jadi kalau misalnya kita mau beradu argumen, kita harus pastikan dulu ya, kita paham atau tidak makna dari berdebat, berdiskusi. Kak, jadi begini ya, inilah yang harus saya luruskan di setiap anak mahasiswa saya. Ketika kalian mau berargumen ataupun saling berdiskusi, ataupun kalau udah nadanya berbeda kita sebut ke ranah debat. Tetapi kita harus punya satu pegangan dulu. Teori kita sama, ya, kitab kita sama. Itu dulu. Hanya pandangan saja yang berbeda, sehingga kunci dari sebuah forum untuk memberikan pendapat atau memberikan masukan adalah menghormati, respect each other. Kita saling menghargai satu sama lain, sehingga perspektif pandangan-pandangan kita juga harus paham bahwa perspektif itu muncul dari sebuah konsep pemikiran ya, berdasarkan pribadi ya, kita sebut pragmatis, dari pengalaman ya, yang akhirnya baru kita buat kesimpulannya. Makanya ketika kita belajar, kita berilmu, jangan cuma satu sudut pandang, tapi kita luaskan supaya ketika ada orang bicara, ada orang yang berpendapat lain, kita bisa acceptable, bisa menerima. Kenapa? Oh iya ya, berarti dalam sudut pandang dia seperti ini, berarti pengalaman dia seperti ini. Oh iya, saya sudut pandangnya seperti ini, bagaimana kalau kita combine untuk memperkuat? Jadi perspektif itu muncul dari pengalaman masing-masing, dan semua itu datang dari hasil apa yang visual kita lihat, seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya adu debat itu debat yang sehat, dengan kita sadar apa makna debat sesungguhnya, untuk mencapai apa kita harus benar sekali ya, seperti 100 untuk Bu Prof. Seperti itu ya rekanku semuanya, saya jawab dulu ya. Waalaikumsalam, selamat pagi juga ya, dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke. Kita hari ini tidak membahas terkait dengan komentar ya, tapi fokus pada diskusi. Jadi boleh beda pendapat pada intinya ya, boleh beda pendapat. Ketika hukum itu disampaikan tadi, hukum itu para ahli pun menjelaskan secara berbeda. Jadi seperti itu ya. Ngelek Bang. Terkait dengan pertanyaan Anda semuanya ini ya, nggak terjawab, bukan tidak terjawab ya. Artinya hari ini kita membahas hanya diskusi ya. Terkait dengan pengacara Mas Entel kemarin, nanti sisihkan dulu lah ya. Kalau saya kan ada komentar, saya jawab terkait dengan pendampingan hukum. Hari ini kita kedatangan beliau-beliau yang luar biasa ya, the best. Kita lanjutkan lagi ya. Thank you very much. Jadi gini ya, kalian harus mengerti sebenarnya hukum itu ada karena apa. Itu dulu. Jadi kita pakai abduktif, inversi abduktif. Gimana kita harus mengetahui adanya akibat seseorang melakukan sesuatu, ya kan? Kita tarik ke belakang apa yang menjadi penyebab dia melakukan itu. Jadi segala sesuatunya itu ada asas kausalitas di sini. Kita mengambil secara ilmunya inversi abduktif. Jadi jenis-jenis itu ada 3 macam. Bagaimana hukum itu bergerak? Secara filosofisnya, logikanya adalah deduktif, induktif, dan abduktif. Nah, bagaimana kita bisa menyatukan ini semua?
bagaimana kejadian itu bisa terjadi, berarti kita harus tarik ke belakang. Oke? Nah, ada pertimbangan-pertimbangan lain di mana, oh ya, kita tidak menyalahkan A, tidak menyalahkan B, karena kita bukan orang yang benar-benar mengetahui kejadiannya secara langsung. Nah, itu yang mantap ini. Jadi Ini baru Nih, keren banget nih Bang nih. ya kan? Iya dong. Bang Tol, Kita luar undang biasa ini masukan. Ini luar biasa. Nah, Bang Tol. inilah yang selalu saya gaungkan kan. Saya sangat prihatin banyaknya yang mengaku di luar sana praktisi Aman. hukum, gelar doktor dan lain sebagainya. Tapi ketika dia berpendapat, dia masuk materi. Nah, benar kata Ibu tadi itu. Bagaimana Anda mau berpendapat masuk materi sementara Anda tidak tahu peristiwanya? Ya boleh Anda komentari hukumnya saja, bolehlah. Silakan saja seperti ya, tadi saya secara sampaikan. teorinya saja, Iya. secara teorinya saja. Nah, itu yang benar itu Ibu. Saja. Mantap Jadi ini. terkait kepada pandangan filosofisnya, hakikatnya hukum apa? Nah, itulah dia. Nilai-nilainya hukum apa? Karena Iya. hukum dibuat untuk membuat penilaian. Ya. Itu ini kita kuliah ini sama Ibu ini luar Bayar biasa. dulu, nggak mau. bayar dulu. Iyalah, kan Semua, namanya oke. apa namanya, lembur, uang lembur. Oh iya. Oh ini hari Minggu ya, lembur. Bang Tol tuh denger tuh Bang Tol. Ini Nah, ini saya mau masuk Harus di Komal dibayar. itu. Jadi begini, begini. kalau di Komal yang sifatnya ada edukasi, diskusi yang Ya. baik, saya mau masuk. Tapi Jadi- kalau diskusi kalau masuk kemudian ribut, saya tidak mau. kabur. Karena saya punya begini, Prof. Saya punya begini. Ketika kita sudah menasehati seseorang yang mengarahkan ke hal yang baik, tapi dia selalu bersikap bodoh, maka saya tidak akan pernah melayani. Karena saya khawatir di sana ada yang bilang begini, bahwa ada dua orang bodoh yang saling berdebat. Nah, itu yang saya tidak mau. Nah, kita jangan pernah menjudge seseorang. Jadi begini, karena begini ya, semua premis-premis yang terjadi di hadapan kita akibat visual kita, Iya. itu akan harus dengan bijak kita tanggapi hanya sebagai kepentingan diri sendiri. Kita mau tahu Betul. premis-premis tertentu itu relevan atau tidak, make sense atau tidak. Lebih baik diam daripada kita mempertahankan pendapat dan jadi debat kusir. Kalau seandainya kalian paham terhadap refleksi hukum itu secara lebih dalam, ya, bahwa kita itu secara filosofis memiliki pandangan bahwasanya itu merupakan bentuk pemikiran yang reflektif. Ya. Jadi kadang-kadang gini, mereka lupa bahwa hukum itu sebagai apa, norma perilaku. Hukum itu sebagai apa? Hukum itu sebagai kebenaran. Terus hukum itu apa? Awalnya itu karena apa? Taylor saya mengatakan dari alam, ya, hukum alamnya. Terus bagaimana kita memperlakukan hukum itu? Nah, itu kan harus kita pahamin dulu. Kalau kita tidak paham dasarnya, maka akan terjadi konstruksi atau struktur berpikir kita yang sesat. Betul sekali, Makanya betul. kenapa kita dibutuhkan belajar pengantar filsafat. Ada Nah, konstruksi di dalam kita menjalankan kehidupan, menjalankan pekerjaan, memahami aturan. Kita memahami dengan pola berpikir yang benar, bukan sesat, yang rasionalistis. nah, betul. Jadi pengetahuan tanpa kebijaksanaan adalah kekuatan tanpa arah. Itu ingat-ingat ya teorinya Profesor Tisa tuh. Mantap. Mantap. Iya. Ini luar biasa ini. Mudah-mudahan yang di bawah ini pada mendengar ini. Jadi tidak ada istilah, jauhkanlah dari kita ini kata bumbi kan. Jangan pernah kita menjustifikasi sebelum kita paham dulu. Karena yang memiliki hak untuk menjustifikasi di dunia ini cuma satu, yaitu hakim. Prof, jadi kan begini, kami ini membela sebenarnya ya, bukan membela ya. Kami ini sama Gali ini adalah PH-nya nih kita.
Tapi di sana sini kami sudah dibully. Itu Pak Andi itu sama Gali itu sama Usman itu pengacara baru. Dia tidak tahu apa-apa. Ya kan? Gitu ya. Aja, Bang, senyumin aja. Karena Padahal sebenarnya kalau Senyumin dia mau aja, pahami, senyumin ini aja. kan teman-teman di bawah ini ya, perlu dipahami bahwa pengacara itu tidak pernah membela kesalahan ya. Yang kita bela itu adalah hak-hak hukum klien atau prinsipal, bukan kesalahan. Kita ini kan penegak hukum, hanya menegakkan aturan hukum itu. Jadi tolong jangan dibully itu pengacara, jangan itu ikut-ikutan jaksa. Dia bilang pengacara itu harus belajar dulu. Enggak, Ya jadi kan? Ya itu yang Banyak baca. banyak baca. Jadi begini, yang mengatakan hal itu juga nggak bisa kita salahkan, Bang. Atas ketidaktahuannya. Nah, itulah. Kita harus memaklumi secara bijak apa yang mereka sampaikan atas ketidaktahuannya. Itu adalah premis nyata. Betul, betul, sepaham itu, Bro. Jadi kita sudah tahu tugas seorang jaksa adalah melakukan penuntutan, seorang pengacara adalah melakukan pembelaan. Itu sudah sesuatu yang valid, yang tidak bisa, yang udah mutlak, yang udah tidak bisa dirubah-rubah. Yang harus kita tanggapi adalah memberi pemahaman kepada mereka, ya, secara terbuka bahwa mereka hanya berusaha menjalankan tugas voksinya masing-masing sebagaimana yang sudah ditetapkan. Bahwasanya seorang pengacara adalah pembelaan, wajar kalau membela ataupun menghadapi lawan atau diserang oleh lawan. Jaksa pun sama, bagaimana dia bisa berdiri untuk melakukan penuntutan dengan serangan-serangan dari itu udah hal yang biasa. Jadi kalau saran saya daripada lebih memperburuk suasana yang akhirnya malah membuat satu image yang membentuk karena kan bagaimana caranya pembuktian itu ada gitu ya. Jadi lebih baik abaikan, just fokus, ignoring sesuatunya, tapi memberi pemahaman kepada mereka agar mereka lebih terbuka apa yang sebenarnya abang-abang lakukan semata-mata karena tugas abang sebagai pendamping hukum, sebagai pembela, itu aja. Betul. Makanya itu, Prof, kami tidak pernah menanggapi, apalagi kalau di luar ya, konteksnya di luar pengadilan, kami tidak pernah ketika kami ditanya, nggak perlu kita tanggapi itu. Ya betul kata Prof tadi bahwa kita harus maklumi, mungkin saja dia karena tidak mengerti kan, tidak paham. Nah, sesuatu hal yang misalnya tidak perlu ditanggapi ya tidak perlu kita tanggapi. Ya, jadi gini ya, teman-teman semuanya, para viewers, untuk kejadiannya seorang artis atau seorang public figure seperti Nikita Mirzani ya, ini sebenarnya tidak perlu dibawa ke ranah masalah materinya. Kenapa? Karena kita tidak tahu jelas apa yang terjadi di situ. So, the wise thing is jadilah penonton yang bijak. Itu aja. Betul sekali. Betul Sekali. ya, minimal mendapat ilmu lah ya dari ibu profesor ini, ya kan, dari teman-teman yang lain, ya kan. Betul bang. Memperluas wawasan, melatih, Memperluas wawasan supaya kita lebih bijak, ya dengan kan. cara-cara terhormat ya bang. Betul. Sebenarnya kayak kejadian, kalau kejadian itu sebenarnya saya punya saran satu. Ini nggak cuma saran Apa doang, tuh, Prof? cuma saran. Buat aja jurnal dulu persiapan. Buat jurnal terkait kepada permasalahan atau objek itu yang dijelaskan, dirangkum, disusun menjadi satu konstruksi hukum, penemuan hukum baru. Hingga bisa dibuat PK. Karena saya melakukan itu ya Mas Entol ya, aku buat jurnalnya ya. Betul. Salah satu buat alat bukti surat kemarin, salah satu jurnal beliau ini, Prof, saya lampirkan untuk permohonan peninjauan kembali. Kami juga sedang menangani proses permohonan Dan peninjauan itu kembali. akhirnya diterima.
Ya, Ya. salah satunya bukti surat tersebut adalah jurnal beliau nih dari Butisa langsung. Tapi kami translate dengan bahasa Inggris dan Indonesia dengan tersumpah ya, dengan orang yang tersumpah. Artinya legalitasnya orang tersebut sudah diakui di Indonesia. Seperti itu ya, Bu. Gitu Bang. Nanti kalau memang itu kalau memang mau kita buatkan jurnalnya semua. Ya kali-kali aja ya kan Mas Entol, ternyata Siap. Bu, boleh nggak jurnal Siap, buat menerima berapa? Ya. perintah dari abang dan pemilih. Gali, hubungi ibu itu Gali. Gimana caranya Gali? Oh, Oh siap. nanti Kita foto itu sama tahu ibu itu toh. sama Mas Entol itu. Oh, udah. Itu. Nanti kita main ke kantornya ibu itu kan. Oke, siap. Saling silaturahmi saja. Enggak, silaturahim. aku ada di kantor Abang. Aku ini kebetulan tenaga ahli, jadi aku nggak beracara. Ketemu Mas Entol aja, ketemu Mas Entol nanti saya pertemukan dengan Ibu Prof. Tenang, dengan Jadi Mas aku Entol aja. sekarang aja lagi di Bali. Jadi jadwal aku tuh udah lagi dipanggil Bupati karena aku juga sebagai Dewan Penasehat seluruh asosiasi kepala desa ya, asosiasi kepala desa seluruh Indonesia. Terus saya ngajar juga kan. Jadi kadang-kadang jarang banget di kantor itu yang ngurusin semua Mas Entol. Siap. Siap. Berarti kita harus ini Mas Entol ini ya, kita harus. Siap. Oke. Ada Mas Entol ini. Ustaz Muharram SHMH. Ada pimpinan sekda Acara itu, Bang. kondang. Itu Iya. advokat Irsan Muharram, beliau juga ada itu pimpinan. Kita kasih waktu sebentar, 1 menit atau 2 menit, silahkan Bang Irsan, bolehlah. Apa nih Bang Irsan? Jadi Debbie, untuk untuk diketahui, kalau misalnya seorang jaksa melakukan sebuah proses perkara yang tidak benar atau prosesnya tidak dijalani dengan baik, itu dilaporkannya ke Komisi Kejaksaan di Jalan Rambai nomor 1 Kebayoran, Keramat Bela. Tuh, pengacaranya nih kita itu. Dengar ibu itu. Pengacara Ya. pengacara kita mana? Langsung kita bikin, langsung kita laporkan. Ya. Nah, nanti kalau dari Komjak udah keluar, baru kita yang akan masuk ke dalam pengawasan. Ya, namanya Jaksa Agung Muda Pengawasan. Karena kebetulan saya berada di instansi tersebut. Betul. Beliau ada di ahli tersebut. Nah, seperti itu semuanya. Jadi pembahasannya ini diskusi. Beliau ini mau masuk room saya terkait dengan diskusi. Tapi kalau ada perdebatan, beliau ini tidak mau masuk di room saya. Jadi mohon kiranya para netizen mengerti ya. Jadi di room pengacara Mas Entol ini banyak rekan sejawat dari rekan advokat lain, ya kan? Tapi di sini terkait dengan diskusi, melatih berpikir kritis dengan cara-cara terhormat. Tapi kalau ada Wih, mantap. Tapi kalau ada Memang harus perdebatan, kritis ini, kita kritis berpikirnya ya. berpikir Ya, kritis dengan cara-cara terhormat. salah satu pentingnya belajar filsafat itu adalah berpikir kritis. Nah, Mas tapi kalau- Entol itu sudah lama sama saya, dari belum bisa drafting dari Sampai saat ini ya, Bu. Ya, oke. sampai Dan- akhirnya menjadi pengacara hebat. Amin. Bu, Ya, saya dulu waktu kuliah ini sedikit ke belakang. Waktu kuliah itu kalau orang kita waktu belajar filsafat itu banyak dia belajarnya di bawah pohon sambil merokok. Susah Iya, ya. tapi tahu nggak Pak, abang mahasiswa-mahasiswi saya semenjak saya yang ngajar penuh terus kelas. Nah, itulah dia. Karena saya membuat satu teori filsafat pendidikan dan etika menghadapi era society 5.0. Nah, itu mantap. gimana kita akan menyesuaikan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, dan cara bagaimana kita menghadapi generasi-generasi yang baru. Jadi ada pendekatan secara emosional, kita memberi pemahaman bagaimana kalau filsafat itu sangat penting. Manusia itu berfilsafat. Sangat penting memang. Ya, bagaimana kita mencoba untuk memahami, bukan hanya tahu. Ya, jadi kadang-kadang yang sampai akhirnya aku mau prof yang ngajar. Jadi kayak
seru gitu. Yang tadinya cuman sebelumnya kelas filsafat selalu kosong, paling 4 orang 5 orang, sekarang lebih dari 20 orang semenjak Wah, saya ngajar. Mantap itu. Gitu. Ya itu dulu Prof, waktu zaman kuliah saya, kalau orang belajar filsafat itu sudah banyak di bawah pohon dia belajarnya sambil merokok. Akhirnya jadi praktisi tidak karu-karuan jadinya. Dia tidak paham itu apa filsafat Kami itu. menunggu jawaban Bang Galis terkait perkembangan laporan legal access terakhir dalam penyelidikan. Sudah naik sidik, itu sudah naik sidik. Lagi diproses, ditunggu aja perkembangannya itu. Tunggu aja Sebentar lagi, tunggu aja kabar menanti. perkembangannya. Jadi ini memang tadi banyak banget komentar yang tidak terjawab, mohon Nah, maaf ya. kadang-kadang tuh begini ya, sebenarnya alat pembuktian di pengadilan, alat bukti pengadilan yang sah itu melalui proses atau prosedur yang benar. Kalau dia melalui kalau Jalur melalui- kilat, jalur cepat kan nggak ya sesuai maksudnya jalurnya. ada rekanan atau ya koneksi kolega gitu, itu nggak sebenarnya nggak sah itu secara pembuktian. Sebenarnya seperti itu. Iya, kita hargain lah prosesnya dari kepolisian juga yang jelas itu. Kalau ada prosesnya berarti jelas. Kalau tiba-tiba prosesnya tiba-tiba sudah jadi, ya itu yang harus dipertanyakan. Jadi sabar aja nih proses yang legal akses. Alhamdulillah sudah naik sidik. Jadi ditunggu aja nanti perkembangannya dalam proses Harus itu. ada perbaikan dalam peraturan perbankan sih. Sebenarnya begini ya, ada kelemahan-kelemahan tersebut di mana kita